Ya teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya di channel YouTube saya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, pada kesempatan hari ini kami sebelum mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan yang berkuasa. Haleluya, amin. Teman-teman yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 dengan tema berkat perjamuan kudus. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-26 sampai 29 dan di bawah tema berkat perjamuan kudus. Teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dalam perjamuan kudus adalah, yang pertama adalah menjadi satu dalam Kristus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maksud satu dalam Kristus adalah yaitu Yesus sebagai kepala dan kita sebagai bagian dari anggota tubuhnya. Artinya bahwa pikiran kita terarah berpusat dengan pikiran Kristus atau Kristus sebagai sentral. Efesus 1 ayat 10 di sana mengatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu yang baik. Kesatuan spiritual yaitu kesatuan secara rohani, terdiri dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan secara global menjadi satu warga atau satu KTP dengan Kristus. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak kewargaan Israel. Tubuh Kristus, kita adalah tubuhnya Kristus, tangannya Kristus, kakinya Kristus, kehadirannya Kristus, perhatiannya Kristus, belas kasihannya. Yang kedua adalah memikul salibnya. Yang pertama adalah Alkitab juga mengatakan tentang kita menderita bagi Kristus, tapi Yesus yang sudah menderita bagi kita. Kita harus hidup mati-matian bagi Kristus, tetapi Kristus yang sudah mati bagi kita. Kasih yang naik ke atas, tapi kasih yang telah turun ke bawah. Kasih namanya agape. Yang ketiga adalah kita yang membayar harga, tapi tentang cukup satu kali transaksi salib Kristus. Yang kedua adalah mengingatkan penghormat atau pengorbanan Kristus bagi orang percaya kepadanya. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Melalui pengorbanan Yesus, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari semua kuasa gelap. Kolose pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14, kebebasan datang pada Tuhan, tirai yang terbelah. Ayat yang ke-15, membawa kemenangan bagi kita, mendatangkan kuasa dan anugerah. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Pengampunan dosa, ya. Hidup harus selalu mengucap syukur. Hidup ini harus selalu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Perjamuan adalah darah Yesus dan daging Yesus. Ya, itu ayat yang ke-29. Yosua 12 ayat 1 sampai 24. Hidup yang menuju Tuhan. Kelahiran Musa bangsa Israel bebas. Kelahiran Yesus Kristus bebas dari dosa. Mempelai wanita Tuhan bebas aniaya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Kesimpulan kita di hari ini adalah perjamuan kudus merupakan
manifestasi kasih Allah kepada umatnya yang nyata untuk selalu dimanifestasikan dalam praktek hidup setiap hari. Sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya Tuhan memampukan kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan dan kami siap untuk memulai aktivitas, mulai tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman. Haleluya. Amin. Ikuti saya di tiap hari ya, membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.